وأسرارهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah bahkan masih diberikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Mata yang masih bisa melihat, tangan masih bisa menyentuh, meraba, memegang, kaki masih bisa melangkah. Alhamdulillah, ditopang dengan Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam yang menjadikan sebab kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini dalam rangka kita bersilaturahmi dan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah sampai nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam beliau Nabi akhir zaman, yakni Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, at-tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya dan menjunjung tinggi daripada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah minggu kedua atau pertemuan kedua dari minggu kemarin, pembukaan. Kalau sebelum tawakufan kita biasanya buka kitab Tangkihul Qaulul Hasis, di mana kitab tersebut berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta keutamaan-keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan dalam hadis tersebut. Kalau kemarin kita buka kitab Nasoihul Ibad, bukan Nasoihul Diniyah tapi Nasoihul Ibad, sebagai pembukaan untuk motivasi kita, penyemangat kita agar kita bisa semangat yang namanya tolabul ilmi.
Nah, karena hasil musyawarah, saya selaku pembicara dengan Bang Seldi serta Bang Adang, beliau meminta agar kita bisa sedikit mempelajari yang namanya ilmu fikih, ya, terutama fikih ibadah. Fikih itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang fikih ibadah. Kenapa kita membahas yang namanya fikih ibadah? Karena yang namanya ibadah kalau tidak memakai ilmunya, seperti yang dikatakan Nabi, la tuqbal mardud, tidak akan diterima. Mau kita sholat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun sekalipun, kalau sholatnya tidak didasari dengan ilmu, maka sholatnya sia-sia. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, keluangan waktu kepada kita, umur yang panjang untuk kita untuk bertolabul ilmi, kita enggan bertolabul ilmi, maka hukumnya haram. Hukumnya dosa. Karena ilmu itu dipelajari nanti akan mendapatkan pahala bagi kita. Karena bertolabul ilmi salah satu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan yang namanya tolabul ilmi, maka dihukumi dosa besar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Kenapa faridatun? Saking fardunya, saking pentingnya. Jadi namanya tolabul ilmi mah saking pentingnya. Kalau orang mau buat kue, kalau nggak tahu tata caranya, yang poya, yang ada malah gosong, bener ya poya? Jangankan bikin kue, bikin rengginang ya, kalau misalkan kelamaan ngegorengnya bukan jadi rengginang, gosong kan? Kagak kemakan. Kira-kira keterima nggak sama mulut kita? Kagak. Sama juga ibadah. Ibadah kalau nggak pakai ilmunya mah la tuqbal, tidak akan diterima, mardudun, tolak. Itu bukan kata Zahidun, bukan kata saya, kata Nabi. Jadi jangan salah, kalau di dalam kitab Tangkiul Qaulal Hasid dikatakan orang berilmu tidurnya aja lebih utama ketimbang orang yang ibadah tapi tidak menggunakan ilmu. Tuh, orang berilmu tidurnya aja itu lebih bernilai ketimbang ibadahnya orang yang tidak menggunakan ilmu. Kenapa? Orang berilmu mah tidurnya dia pakai ilmu. Sebelum dia tidur dia wudu dulu. Terkadang ada yang habis wudu langsung sholat ba'dal wudu, kalau enggak sholat sunat taubat. Mau tidur dia wiridan dulu. Bukan kayak kita mah banter-banter bismika Allahumma ahya bismika amut. Kalau kagak ya udah blek we tidur. Kadang-kadang main HP ngeliatin kita aja. Kalau nggak nonton TV yang ngeliatin kita. Kita itu mah, ya. Nah Nabi ngajarin enggak? Ngajarin orang alim mah tidurnya aja lebih mulia ketimbang orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau yang mana? Mau yang rajin ibadah tapi ditolak, apa biasa-biasa aja ibadahnya tapi menggunakan ilmu, insya Allah diterima? Atau lebih baik biasa-biasa aja ibadahnya tapi menggunakan ilmu? Ya kayak orang tadi saya bilang, contohnya bikin kue 500 box tapi nggak pakai ilmu, ya gosong semua, pahit lah atau kemanisan lah atau bagaimana. Yang pompo lebih tahu lah, lebih bikin kue sampai keras, ada yang kayak karet apa nggak tahu. Coba kalau misalkan setoples tapi tahu caranya, tahu bikinnya, nikmat gak? Nikmat. Orang makan kayak nikmat asal tahu cara. Sama ibadah pun demikian. Nah kita mah udah berumur, terkadang banyak yang lupa pelajaran dulu. Ya, pelajaran istinja, toharoh, macam-macam air kita tuh banyak yang udah lupa. Cara cebok aja udah banyak yang lupa, asal-asalan. Pokoknya main brot,
cebok permangkat pakai celana keluar WC. Padahal bisa jadi itu ceboknya belum bersih, ada najis di pimping kita. Pimping itu apa? Paha atau di betis kita, nempel di celana kita, mohon maaf, dipakai dalam kita, dipakai sholat. Akhirnya jadi sholatnya kita tuh pakaian najis. Padahal secara sah sholat adalah bersih badan, pakaian maupun tempat. Tempatnya udah bersih, ya kan? Udah wudu, pakaiannya udah bersih. Taunya ada bekas percikan nih kencing di paha kita. Mohon maaf, apalagi perempuan, bukan ngomong jorok. Perempuan kan kagak kayak laki. Kalau perempuan mah kudu jongkok. Kalau kagak jongkok melebar kemana-mana. Lah kalau laki-laki mah masih bisa, mohon maaf, masih bisa diarah-arahin. Walaupun sebenarnya kagak boleh laki juga kencingnya berdiri, geng. Iya, bisa diarah-arahin, ya kan, asal jangan diputer-puterin, maju lo, gitu, jangan. Ya, ntar kena orang. Ayo kayak selang kan. Walaupun gitu ya. Walaupun laki kayak bisa sebenarnya, tapi sunnahnya mah jongkok. Tahu duduk, asal jangan sila. Sila mah repot. Ya. Nah, itu istinja dulu aja. Kita banyak yang lupa. Nah, ini menjelaskan di sini macam-macam air, macam-macam bersuci, istinja, tadi dijelaskan dalam kitab ini. Nah, langsung masuk pada pembahasan. Kenapa sih kita penting banget membahas tentang fikih ibadah ya kayak tadi? Karena ibadah kita ini harus didasari dengan ilmu. Jangan sampai ibadah kita hanya jadi sia-sia karena sebab kita tidak memiliki ilmunya. Contoh kecil sebelum masuk pada pembahasan. Rukun wudu ada berapa? Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Apa aja? Niat. Membasuh muka. Muka siapa? Muka kita sendiri. Muka orang mau diomelin, orang lagi sholat diwuduin. Gue gak ada wudu katanya. Terus membasuh tangan. Dari mana? Oh, bukan dari mata turun ke hati, bukan. Dari ujung tangan ke ujung. Dari ujung jari ke ujung siku, ujung jari tangan ke ujung siku. Terus melebihi dikit ya, lebih dikit, bahasa gampangnya aja dah. Terus mengusap sebagian kepala, bukan membasuh ya, tapi masaha sama gusla itu beda. Kalau masaha itu mengusap, kalau gusla membasuh. Kalau mengusap tuh banyak big box gitu, jangan becek ntar. Akhirnya digini dulu, ada satu baru. Ya. Apalagi orang begini ya. Kita kayak jam beda jangan orang. Ya, walau bedanya gusla masaha begitu, itu mah nanti cuma gambaran. Terus kaki dari atas mata kaki, yang kena tertib. Nah itu aja kita masih banyak yang lupa. Benar-benar. Saya pun kalau kagak sering diulang, maksudnya kagak sering ngaji gitu ya. Jadi orang walaupun udah hatam kitab, tapi tetap namanya diulang-ulang mah harus. Bukan berarti udah hatam satu kitab udah nggak mau mempelajari lagi. Wah udah hatam gua mah kan. Pelajaran gua TK itu mah. Jangan. Bisa jadi banyak yang lupa. Tetap harus terus diulang-ulang, mempelajari apa yang sudah pernah dipelajari. Kayak jikra ini pelajaran anak SD ini sebenarnya. Iya, pelajaran anak SD. Cuman kita banyak yang lupa. Macam-macam air nih nanti dijelasin di sini. Macam-macam air ada berapa? Cukup banyak amat. Ada 7. Apa aja? Ingat nggak? Nah, ntar dibahas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabun ahkamit thaharati. Adapun ini kitab berisikan tentang hukum-hukum thaharah. Apa sih thaharah? Di bawahnya dijelaskan, atau yang artinya bersuci. Di bawahnya dijelaskan wal kitabu. Dan adapun kitab lughatan masdarun bi makna dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa itu artinya kumpul. Ini kitab nih, kitab buku. Kitab itu buku, artinya atau kumpulan. Itu bahasanya secara bahasa. Hebatnya pengarang dulu, mau ulama itu dari buku aja jadi ta'rif, jadi penjelasan. Dianya itu siapa? Dia yang telah melukai hatiku. Bisa dijelasin, tuh. Kalau ulama-ulama dulu mah kan walaupun tidak menjadi pujangga tapi bahasanya seolah-olah menjadi pujangga. Tapi diaplikasikan melalui ilmu jadinya, jadi ilmu gitu bahasa. Wal kitabu, dan adapun kitab lughatan masdar bi makna dhammi wal jam'i. Artinya kitab itu secara bahasa adalah kumpul atau kumpulan. Wastilahan, dan adapun menurut istilah ismun li jinsi minal ahkami. Kitab itu adalah suatu nama untuk jenis-jenis kumpulan atau suatu nama daripada kumpulan hukum. Jadi kitab yang dibuat nih oleh para ulama itu adalah suatu nama ya yang menjelaskan jenis-jenis daripada hukum. Amal babu, dan adapun bab fasmun, yaitu suatu nama linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Nama bagi suatu macam yang ada di dalam kitab itu sendiri. Contohnya kayak buku kan luarnya, dalamnya kan ada isi, ada judul atau ada bab. Nah, bab itu yang menjelaskan tentang apa judul atau apa nama buku itu. Jadi yang namanya bab adanya di dalam buku atau di dalam kitab. Gak mungkin bab itu di luar kitab, gak mungkin. Jadi bab itu adalah yang menjelaskan daripada isi buku tersebut. Nah, bab ini atau kitab ini yang pertama bab tersebut menjelaskan tentang wa thaharatu bi fathit ta'i. Jadi toharohnya menggunakan nasab, to-nya dipakai nasab, bi fathi at-ta'i. Jadi bacanya wat toharatu, bukan at-tuharatu atau at-tiharatu. Jadi at-toharatu baca. Toharoh. To bukan tu. Kalau tu nanti beda lagi artinya. Kalau at-toharatu bi fathi ta'i lughatan secara bahasa artinya an-nazafatu, yakni bersih atau suci. Maka kita sering dengar an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, toharoh itu artinya adalah an-nazafatu, artinya bersih atau suci. Wa amma syar'an, dan adapun menurut syariat, fa fiha, maka di dalamnya tafasiru katsiratun, terdapat banyak penafsiran. Jadi toharoh itu banyak penafsiran atau banyak pendapat para ulama itu menafsirkannya dengan berbagai macam pendapat mereka masing-masing. Minha, diantaranya qauluhum, diantara para pendapat ulama atau para fuqaha ahli fikih, yakni fi'lu ma tustabahu bi shalah. Toharoh itu adalah suatu perbuatan yang dimana apabila dilakukan maka orang tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau orang belum toharoh belum boleh sholat. Nah, toharoh itu apa aja? Di sini dijelaskan oleh musannif, ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Yang pertama toharoh itu adalah wudu. Yang kedua adalah mandi, guslin. Yang ketiga wa tayammumin atau tayamum. Dan yang keempat wa izalatin najasatin, dan yang keempat adalah menghilangkan najis.
Itu sebagai bentuk toharoh juga. Jadi kalau dalam kitab takrib ini, toharoh itu bisa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah semuanya itu bisa dilakukan agar kita dapat melaksanakan sholat. Nah keempat ini dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Hati-hati, jangan sembarangan aja. Ketika ada air, gue mau tayamum aja dah gitu. Ya jangan, harus tetap pakai air dengan cara berwudu. Jadi gunanya dan digunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lagi banyak air pengennya tayamum. Jangan, demikian juga sebaliknya. Lagi nggak ada air pengennya pakai air, maksain airnya nyari-nyari ke ujung berung misalkan. Tetap aja, namanya musim kemarau makan rata kadang-kadang. Dipaksain terus. Jadi di sini juga dijelaskan. Jadi penggunaan daripada 4 ini sesuai dengan kebutuhan kita. Wudu ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada hal yang membatalkan. Mandi juga sama. Rukun mandi ada berapa? Tadi kan rukun wudu udah, rukun mandi ada berapa? Kemudian nunggu sekolot ya, nunggu semoga salaki jeung pamajikan yang kudu nyaho mandi mah. Rukun mandi ada berapa? Ada 2. Oh hafal kamu? Kadang ditanya yang udah berumah tangga. Ayo, rukun mandi ada berapa? Ada 2. Apa aja? Ayo. Hah? Lihat. Terus? Yang pertama nih, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh atau badan yang dapat dijangkau. Kalau nggak dapat dijangkau jangan. Contohnya lubang hidung di dalam kan, kodok-kodok aja kalau kagak perih itu hidung. Iya, mohon maaf nih bukan ngomong jorok. Lubang penis, ya kan, masukin ke dalam ya jangan. Kalau nggak lubang ini belakang masukin jangan. Pokoknya yang terjangkau. Mohon maaf nih perempuan, bicara tentang perempuan nih, mohon maaf. Kalau buat perempuan mah ada lebihnya. Ya, ada lebihnya. Jadi harus dibasuh tuh bagian depannya farjinya. Farjinya. Nah. Itu mohon maaf caranya ketika dia jongkok, dia kan kelihatan. Itu bahasa ini bukan ngomong jorok nih fikih ya. Ya jongkok. Kalau jakik jongkok beda melendung nih. Ya. Nah yang kelihatan itu tuh yang kebuka itu harus dibasuh. Jadi bukan hanya depannya doang pokok-pokok bukan, tapi tetap harus dibasuh dalamnya. Nggak boleh berdiri. Mandinya mah boleh berdiri, ntar pas mau akhiran dibasuh juga itunya. Demikian juga lubang bol. Lubang bol juga sama, caranya gimana? Jongkok. Kalau jongkok tuh kan kalau ngeliat kan nggak mungkin ya. Kepegang bisa. Rada kayak bol ayam habis gitu lah pokoknya. Nah itu harus dibasuh juga. Rada dibasuh ya, harus terkena air. Kalau kita mah kalau nggak tahu mohon maaf main plus aja. Nah caranya juga sama, walaupun ntar ada pembahasannya tapi diberikan gambar. Mandi itu yang benar dengan 2 cara. Boleh air semuanya dulu diratakan ke seluruh tubuh dengan awal dengan niat, atau yang kedua sabunan dulu udah bersih, udah hilang tuh sabun-sabunnya, sampo-samponya udah bersih dari yang sabun sampo, pokoknya yang wewangian itu udah bersih, baru diulang dengan meratakan air ke seluruh tubuh tanpa ada yang mencampuri air tersebut, baik sabun maupun sampo. Air mutlak pokoknya, ntar dijelasin. Jadi tata cara mandi itu begitu, bisa dengan 2 cara. Atau air yang pertama air dulu dibasuh ke seluruh tubuh, ya, pada hal yang bagian tubuh yang terjangkau. Atau yang kedua setelah mandi baru meratakan air. Ya, terserah tuh mau pakai yang mana dulu.
Ya ada dua pilihan. Yang penting tadi rukunnya. Kalau ini yang nggak dilakuin, maka mandinya nggak sah. So, saya mau palanya doang dibasuhin, kagak sah berarti mandinya. Atau enggak burungnya doang misalnya, kagak sah. Misalkan ini bukan ngomong jorok, bukan. Namanya udah berumah tangga, bukan juga sama. Ya, jadi yang namanya mandi wajib mah kayak gitu caranya. Termasuk mandi haid sama. Ustaz saya emang nggak hafal niat mandinya, ya nggak apa-apa pakai Indonesia. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena jenabat, karena Allah Ta'ala, udah beres. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena haid, karena Allah, udah beres. Yang penting mah tahu apa yang dia niatkan, ingin dia lakukan. Tapi syukur-syukur apa? Karena niat mah wajibnya di hati. Kalau dilafazkan hukumnya sunnah. Yang penting mah niat mah di hati. Besok gua traktir lu ya, kan? Kalau ngomong doang mau ngapain, kan? Hatinya yang perlu mah. Bener nggak besok lu traktir gua gitu? Kalau ngomong doang nyenengin doang, tungguin mana nih kagak datang. Katanya mau traktir gua, gitu. Berarti ngomong doang, nggak dari berarti orang itu nggak niat. Kayak gitu. Yang namanya niat mah disertakan oleh perbuatannya. Jadi ada orang kan begini, dari rumah wudu sampai musola langsung takbiratul ihram ngikutin imam, nggak baca niat dulu, itu bukan niat, itu namanya azam. Bedakan antara niat dengan azam. Kalau azam tuh kayak gitu, nanti gua ini itu azam tuh berniat, tapi bukan niat. Jadi dia merencanakan sesuatu di lain waktu atau di waktu berikutnya. Kalau niat mah kesengajaan dia atau maksud hati dia dengan perbuatan tersebut, dibarengi dengan perbuatan tersebut, itu niat. Ya beda sama azam, hati. Wa tayamumin dan tayamum. Tayamum rukunnya ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Terus pertama niat. Wah, muka dulu. Kedua muka. Kebasuh. Ya, mengusap. Ya. Iya. Mengusap wajah ya. Yang kedua, ketiga. Terakhir tertib. Boleh enggak tangan dulu baru muka? Enggak boleh. Makna daripada tertib, tidak boleh mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Sesama metro mini tidak boleh saling mendahului. Ya, kan gitu. Ya. Jadi namanya tertib mah tidak boleh mendahului rukun yang satu dengan rukun yang lain. Nah, tata cara tayamum juga nanti jelasin. Kurang lebihnya kayak wudu, ya, nggak perlu harus 3 kali, nggak perlu, ya. Itu kurang lebihnya rukun daripada tayamum. Wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis, itu termasuk daripada bersuci atau toharo. Contoh, habis pipis, ya, habis pipis kan ada bekasnya, ya, itu kita bersihin, itu namanya izalatin najasati, menghilangkan najis. Atau habis kudu dicebok nggak? Cebok muntah. Muntah bau, bau naon iya cenah. Naonna pais dan cebok guys. Ya, izalatin najasatin itu adalah termasuk daripada tohara, menghilangkan najis, ya, dari anggota tubuh kita. Itu disebut nanti istinja, cebok, ya. Amat toharotu. Nah, amat tuharotu. Tadi kan toharotu, sekarang tuharotu. Dan adapun tuharotu bidommi, dengan menggunakan domah, toknya tuh. Fasmunnya itu suatu nama libaqiyatil ma'i, untuk nama-nama daripada macam-macam air. Jadi kalau toharotu adalah bersuci, kalau tuharotu artinya nama daripada macam-macam air.
Ya. Walamma kanal ma'u, karena mengingat air itu alat tali toharoti sebagai alat untuk bersuci, istadrodal musannifu, maka musannif atau pengarang itu melanjutkan li anwa'il miyahi untuk menjelaskan macam-macam air tadi. Ya. Jadi karena air itu sebagai alat untuk bersuci, ya, walaupun nanti ada penjelasan lagi, bisa pakai daun, bisa pakai kayu, bisa pakai batu, ya. Tapi di sini jelaskan dulu yang utama mah pakai air, ya. Jangan air cuka. Apalagi cuka-cuka gue. Ya. Nanti dijelaskan nih. Nah, musannif ini dalam kitabnya ingin menjelaskan tentang macam-macam air. Faqala, maka beliau berkata sebagai musannif, yang pertama adalah al-miyahu allati yajuzu. Yang pertama adalah air yang diperbolehkan. Ayyasihu, maksudnya yang soh atau sah. Atathiru biha, untuk dipergunakan bersuci, bukan bersuci. Bersuci. Berselimpet biasa. Orang Jerman tinggal di Citayam begini. Nah, air yang diperbolehkan untuk bersuci sab'un miyahin, terdapat atau terbagi menjadi 7. Sab'un terbagi menjadi 7. Kata Rehan kan 8, sudah mendekati benar. Benar, udah bagus berani jawabnya. Ada 7. Yang pertama adalah ma'us samai, air langit. Air langit. Apa sih air langit? Ainazilu minha, yaitu air yang turun dari langit. Yang disebut dengan wahwal matoru, yaitu air hujan. Ingetin, yang pertama adalah air hujan atau air langit, ya. Yang kedua adalah wama'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Yang dimana air laut itu air milhu, air asin. Ya, kalau air laut mah cirinya asin, kayak ingus meler ke bibir, asin. Yang ketiga adalah wama'un nahri, adalah air sungai. Nah, air sungai mah cirinya biasa aywulhu, bahasanya air tawar. Ya, air tawar, hambar, seperti hubunganku dengan dia. Yang belum ada ikatan, ya. Iya. Pak Is, ingat Is. Jadi yang tadi apa? Yang berikutnya air wama'un nahri, air sungai atau air tawar. Yang berikutnya wama'ul bir, atau air sumur. Beda air sumur sama air sumur, beda lagi. Ya. Nih, yang berikutnya baru wama'ul aini, atau air mata air. Air mata air, asal jangan mata air buaya. Jangan kamu tinggalkan aku, padahal di belakang banyak. Ya, Pak Is, itu mah Pak Is lagi Is. Ya, yang berikutnya adalah wama'u salji, yaitu air salju atau air es, atau air cairan dari salju, atau air cairan dari es lagi. Ya, air salju gampangnya mah, atau air es. Cangkel oge air biasa kolot. Ya, air salju. Yang berikutnya adalah wama'ul bardi, yakni yang terakhir air embun. Air embun, bukan air ubun-ubun, ya. Air embun, ntar gosok-gosok embun-embun orang, ntar keluar air, bahaya. Air apaan tahu yang keluar dari ubun-ubun. Ya, diulangi. Jadi musannif membagi air itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah air hujan atau air langit, ya, air hujan. Yang kedua air sungai dulu. Air laut dulu, ya, air laut. Iya, air laut, wama'ul bahri, ya.
Terus yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai atau air tawar. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri atau air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air atau mata air boleh. Wa ma'ul salji, air salju atau air es ya. Yang terakhir wa ma'ul bardi, yaitu air embun. Air mata nggak boleh. Kalau banyak mata pencarian boleh. Mata pencarian boleh. Ya habis gajian beli air dah tuh sebanyak-banyak itu bergalon-galon tumpukin. Aduh jadi curhat. Wa yajma'u, dan musannif mengumpulkan hadhi sab'atu qauluka, dari ketujuhnya itu menjadi dua apa bahasanya? Dua macam lah. Ya. Dari ketujuh air ini musannif sebagai pengarang mengumpulkan yang tujuh air tersebut menjadi dua macam atau dua bagian. Yang pertama adalah manazala minas samai, yaitu air yang turun dari langit. Yang pertama, ya. Yang kedua, au naba'a minal ardi, yaitu air yang keluar dari bumi. Ala ay sifatin kana min aslil khilqati. Ya, tapi menurut asalnya, menurut musannif, air itu semuanya berasal dari langit. Itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, memang Allah menurunkan air ke atas bumi untuk menghidupkan lagi bumi yang kering. Nah, itulah bahasa. Jadi pada hakikatnya asal daripada air semuanya mas sebenarnya dari langit. Walaupun ada berbagai macam teori yang mengatakan ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Masa air keluar dari air? Air yang keluar dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ya, dibagi menjadi dua. Tapi secara asalnya menurut musannif air itu asalnya dari langit, ya. Sumal miyahu, kemudian air, ya. Dan qasimu, adapun air itu terbagi arba'atu aqsamin, terbagi menjadi 4 bagian. Nah, catat lagi tuh. Air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi. Airnya suci, dirinya pun dihukumi suci. Mutahhirun li ghairihi, lagi mensucikan kepada selainnya. Ghairu makruhin istimaluhu, tidak makruh bila digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama. Ya. Sifatnya suci, lagi mensucikan, tidak makruh bila untuk Apa sih nama air tersebut? Wahwal ma'ul mutlak. Wahwal ma'ul mutlak, disebut sebagai air mutlak. Kok kolahnya mutlak, kok bukan pakai kaf tapi pakai kok. Air Nah, ingetin nih, air mutlak adalah air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh bila digunakan untuk bersuci. Gampangnya, air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh bila digunakan untuk bersuci. Itu air mutlak. Wasaniu, dan yang kedua adalah tahirun, suci airnya, fi nafsihi, dan hukumnya pun suci, sifatnya suci. Mutahhirun, lagi mensucikan, li ghairihi, kepada selainnya. Tapi ada bedanya, makruhu istimaluhu. Nah, yang kedua mah suci, lagi mensucikan, tapi makruh istimaluhu apabila digunakan. Tuh, dia suci, ya, lagi mensucikan, tapi makruh bila
Nah, di dalam syariat dijelaskan fil badani, makruhnya itu digunakan untuk mensucikan badan. Jadi nggak boleh dipakai buat mandi besar, nggak boleh. Dipakai buat berwudu, nggak boleh. Ya, tapi sifatnya mah suci mensuci. Tapi kalau buat badan mah makruh. Tuh ingetin, nih ingetin ya. Buat badan mah makruh fil badani, la fi thawbi. Nah, tapi nggak makruh kalau buat pakaian mah. Tuh, ingetin ya. Kalau buat bersuci buat badan mah makruh. Buat mandi besar makruh. Buat wudu makruh. Tapi kalau buat pakaian, buat gelas, buat nyuci motor misalkan, itu kagak makruh. Ya. Disebut sebagai air apa? Wa huwal ma'ul musyammas. Disebut sebagai air musyammas. Air musyammas itu air apa sih? Ya ini air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan. Air musakhkhana bi ta'thiri syamsi fihi. Air yang dipanaskan menggunakan panasnya sinar matahari. Contohnya toren, ya kan? Kan adanya di atas toren, maka mungkin di bawah. Ya, ada nggak sih toren di bawah? Ada. Itu bukan toren dari sumur itu mah. Ya biasanya kan toren di atas ya, biasanya nih mah. Atau misalkan di bawah juga nggak tahu dah kalau ada. Di atas. Biasa tengah hari bolong itu kan panas ya, panas. Terus kita mau wudu, pernah nggak kita ngerasain pas pertama kali buka keran airnya panas? Nah itu menurut musonif hukumnya makruh kalau dipakai buat wudu, buat mandi. Ya, makruh. Air yang sengaja dipanaskan atau tidak sengaja tetap hukumnya makruh. Gimana caranya biar nggak makruh? Kocorin aja dulu biar adem, nanti ada penjelasan. Kalau udah adem nggak makruh lagi, hilang kemakruhannya. Ya. Jadi air musyammas adalah air musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, yang airnya itu masuk sinar panasnya matahari ke dalam air tersebut. Jadikan air tersebut jadi panas. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan sesungguhnya hal tersebut dihukumi makruh secara syariat. Kenapa sih bisa dihukumi makruh? Bikutrin harin, karena wadahnya tadi ya yang membuat itu air menjadi panas karena sebab matahari. Karena wadahnya juga yang membuat makruh. Ya. Fina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini. Fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini. Kecuali si air itu adanya di dalam wadah yang terbuat dari emas atau perak. Maka sekalipun panas atau dipanaskan, dia tidak berhukum makruh. Kenapa? Karena lisofa ijawrihima, karena keduanya itu tadi, emas dan perak itu hukumnya bersih, suci, sifatnya bersih atau suci. Beda lagi kalau kena najis ya. Beda dengan wadah-wadah plastik, seng, besi gitu, beda. Dia makan ada bisa merubah rasa daripada air tersebut. Baunya kayak contohnya besi. Dan kalau kita nampung air di besi, airnya jadi bau besi. Kalau di emas mah enggak. Di emas mah enggak. Nah, emasnya doang digodok. Ya. Cuman ini kan berbicara tentang boleh apa enggaknya dipakai bersuci. Tapi hukumnya boleh aja, tapi makruh. Ya. Selain daripada wadahnya emas atau perak, maka air tersebut dihukumi makruh kalau airnya sengaja dipanaskan di sinar matahari, sinar panas matahari. Wa idza baradu, nah, dan apabila panasnya itu sudah hilang atau dingin, yang tadi saya bilang, zalatil karohati, maka hukum makruhnya pun hilang. Ya. Jadi kalau selagi panasnya itu ada, maka hukumnya makruh bila digunakan untuk mensucikan
badan. Ya ingat, makruhnya kalau dipakai buat suciin badan. Kalau buat pakaian mah nggak makruh. Ingat tuh ibu-ibu biasanya nyuci, boleh airnya panas mah terserah. Mau pakai air ditahar dulu kayak orang mau masuk apa bikin kopi boleh, so kalau kuat menjadi limbah tuh. Ya, tapi kalau buat wudhu mah nggak boleh. Apalagi buat cebok, bisa peot ntar ya, bisa hilang ntar. Ya, nggak boleh kalau buat cebok mah. Oke, kalau lodan, kayak bahasa apa ya? Panasan. Saya nggak tahu itu kalau lodan apa artinya itu. Oh lodan ya. Baik, panasan nggak boleh. Kalau buat pakaian atau membersihkan pakaian kalau buat badan nggak boleh. Waktu Nawawi, dan menurut Imam Nawawi berbeda sama musannif. Kalau menurut Imam Nawawi mah ada malkarahati mutlaqon. Kalau menurut Imam Nawawi mah nggak ada makruh walaupun air itu terkena sinar panasnya matahari, secara mutlak nggak ada makruh. Kalau beliau mah memakruhkannya adalah wayukrahu aidon syadidus sukhawnati wal burudati. Kalau beliau mah memakruhkan itu sebab air itu panas banget atau dingin banget gitu. Jadi kalau kita wudhu pakai air panas banget hukumnya makruh. Yang kedua juga kalau panas banget mah bising melepuh gitu kan. Dan yang kedua adalah kalau dingin banget nggak boleh, hukumnya bukan nggak boleh, hukumnya makruh, tapi boleh, tapi nggak dapat pahala. Kalau makruh itu kan artinya dilakukan tidak mendapatkan pahala, tapi dibenci, nggak disukain Allah. Apabila tidak dilakukan, tidak mendapatkan dosa juga. Biasa-biasa aja, tapi Allah nggak suka, makruh. Ya, namanya fikih, makan paham. Arti al-fikhu itu paham atau pemahaman. Yang dimana pemahaman itu adanya di kepala. Kita sama-sama kepala di atas, sama-sama warna rambutnya hitam, tapi belum tentu sama isinya. Itu fikih. Jadi wajar kalau kita ngaji fikih mah terdapat berbagai macam perbedaan atau ikhtilaf ulama. Ya. Jadi kalau kata imam ini A, kata imam ini B, yang gak jadi masalah. Mereka pasti punya dalil tersendiri. Tergantung kita aja mau menganut atau mengambil mazhab yang mana. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i. Nah, si pengarang ini beliau bermazhab Imam Syafi'i. Jadi jangan khawatir ketika kita mengikuti daripada apa yang telah beliau paparkan dalam kitab ini. Karena beliau bermazhab Imam Syafi'i. Jam berapa ini? Kadang suka kebablasan saya makan. Jam berapa ya? Jam 10. Nah, jam 10 pas. Wah, udah panjang ya. Panjang. Kayaknya udah di situ dulu kali ya. Sampai di air musyammaz ya. Kita review ulang. Pertama tadi kitab itu adalah secara bahasa artinya kumpul atau kumpulan. Kalau menurut istilah suatu nama terhadap satu jenis yang menjelaskan daripada hukum. Kalau bab suatu nama yang menjelaskan isi daripada kitab tersebut, gampangnya gitu. Yang berikutnya air terbagi menjadi 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, air sungai. Ke bawah dia jadinya. Ikut-ikutin aja terus. Air sumur, mata air, terus salji, air salju, terus air embun. Ada 7. Nah, pembagian air itu ada 4. Pertama air mutlak, air musammas, yang ketiga air mustakmal, nanti dijelaskan, yang terakhir atau keempat air mutanajis. Ya,
Mudah-mudahan kita panjang umur biar bisa ketemu minggu depan. Namanya ilmu fikih mah begini ya. Kita harus pelajari suka tidak suka mau tidak mau karena ini sangat penting untuk keperluan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah, ya, kita dikasih panjang umur, sehat badan, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, utang-utang kita dilunasin. Amin. Amin. Ya, rezekinya berlimpah ruah tapi berkah. Ya. Yang penting berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alfa